Karena semua orang melihat itu adalah sebagai sebuah fakta, kenyataan di lapangan, bukan editan, dan memang seperti itulah yang terjadi. Jadi, ya, kalau mau marah, kemudian menuduh orang mental perusak dan sebagainya, itu justru Selamat malam semuanya. Hari ini saya mendapatkan dua pernyataan atau dua respon berbeda yang sangat-sangat bertolak belakang terkait isu yang sama atau video yang viral di mana-mana, di mana Pak Andika Perkasa tidak disalami oleh Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng. Dan sementara Pak Andika Perkasa memberikan respon yang sangat adem, ayem, tidak perlu dipermasalahkan gitu ya. Tapi di sisi lain, di Kapolda Jateng, jawaban atau responnya, ini kok ngeri. Ini bertolak belakang sekali gitu. Pak Andika dengan respon yang tenang, adem, kalem gitu ya. Udah nggak usah dipermasalahkan gitu ya. Padahal dirinya itu yang tidak disalami gitu. Tapi Kapolda Jateng yang tidak menyalami justru memberikan respon yang sangat-sangat tidak adem gitu ya. Dia kira-kira bilang seperti ini. Itu artinya bagaimana manusia-manusia yang mempunyai mental merusak persatuan, kesatuan ini lebih aktif, lebih agresif untuk merusak. Ini kata Pak Kapolda gitu ya. Nah, siapa yang menjaga kalau bukan kita? Saya ngelus dodo tadi di sini. Kalau enggak sama Kiai, saya sudah marah tadi. Kata Pak Ribut gitu ya, Kapolda Jateng. Ini kan respon yang sangat jauh sekali bertolak belakang dari pernyataan Pak Andika Perkasa. Pak Andika udah minta, udah nggak usah dipermasalahkan gitu kan. Padahal dirinya yang tidak disalami, dirinya yang direspon negatif oleh Kapolda Jateng, tapi mencoba menenangkan masyarakat. Tapi Kapolda Jatengnya sendiri gitu ya, malah menuduh orang-orang mental perusak kesatuan dan kesatuan katanya, yang menyebarkan video dirinya tidak menyalami Pak Andika Perkasa. Bagi saya ini adalah sebuah kesalahan gitu, karena video tersebut, video yang beredar viral di mana-mana itu, terus terang saya juga nggak ngerti itu dari mana gitu ya, siapa yang mengedit dan kemudian menyebarkannya pertama kali. Tapi video ini adalah video yang benar, dan itu adalah fakta di lapangan, kejadiannya memang seperti itu. Dan kalau kemudian Kapolda Jateng menganggap bahwa orang-orang yang menyebarkan video ini adalah mental perusak gitu ya, saya bingung rusaknya di mana. Kejadiannya benar, tidak ada editan di sana, tidak merusak sama sekali, benar-benar fakta di lapangan memang terjadi semacam itu. Dia tidak bersalaman dengan Pak Andika Perkasa. Kenapa kemudian orang yang menyebarkannya kemudian dianggap sebagai mental perusak? Kenapa gitu? Yang nggak salaman kan dia, yang mentalnya atau yang perlu diperbaiki sikapnya kan Pak Kapolda gitu. Kenapa kemudian yang menyebarkan kemudian dianggap sebagai mental perusak? Bagi saya itu nggak ngerusak, faktanya memang seperti itu. Kalau toh misalkan Pak Kapolda itu khilaf, nggak sengaja gitu ya, salah paham, ada miskomunikasi dan sebagainya, ya minta maaf aja kok. Kita akan lebih bisa menerima itu. Oh, maaf itu nggak sengaja, saya khilaf, saya buru-buru, saya nggak ngelihat tangannya Pak Andika gitu ya. Kalau itu yang dia sampaikan, itu lebih bisa kita terima. Tapi kalau kemudian orang-orang yang menyebarkan video atau yang merekam video itu dianggap sebagai orang yang punya mental perusak, yang agresif, merusak gitu ya. Ini menimbulkan tanda tanya yang sangat-sangat besar. Kenapa orang yang menyebarkan video, orang yang melihat video tersebut gitu ya, kemudian memberikan penjelasan bahwa ini adalah Kapolda Jateng, ini adalah PJ Gubernur Jateng, yang memang faktanya seperti itu, kemudian dianggap merusak. Inilah yang justru menurut saya menimbulkan ketegangan atau keributan. Karena dianggap orang-orang yang menyebarkan dianggap sebagai perusak. Harusnya kalau Pak Kapolda meminta maaf gitu ya, minta maaf karena sudah menimbulkan keributan, minta maaf karena sudah menimbulkan ketegangan atas kekhilafan, atas miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terjadi gitu ya. Kalau dia meminta maaf untuk hal itu, maka selesai isu ini. Ini nggak akan melenceng kemana-mana gitu. Oh itu tidak disengaja, oh Pak Kapolda sudah minta maaf, selesai. Toh Pak Andika Perkasa juga sudah bilang bahwa itu tidak perlu dipermasalahkan.
tidak perlu tidak perlu dibahas atau dilanjutkan. Tidak perlu kemudian dianggap ini sebagai bagian dari sikap yang tidak menghormati dan sebagainya. Pak Andika Perkasa sudah setenang, sekalem, senyum itu. Senyumnya itu sangat mereka gitu Pak Andika gitu ya. Tenang, kalem gitu ya. Meskipun badannya besar, tenang dia gitu. Tapi kalau jawaban dari Kapolda justru agresif seperti ini gitu ya. Yang menyebut ini adalah mental perusak, manusia-manusia agresif menyebarkan video-video untuk merusak kesatuan. Saya mau marah tadi katanya kalau nggak ada Pak Kiai. Itu kan justru membuat situasi ini jadi semakin hangat gitu. Yang sebelumnya sudah coba diturunkan, diademkan sama Pak Andika, lah kok malah dipanas-panasin lagi gitu. Jadi ya kalau ini kemudian dianggap sebagai mental perusak, orang-orang yang merekam video atau menyebarkannya gitu ya. Ini bagi saya adalah sebuah tuduhan yang serius gitu. Karena ya video itu bukan video rekayasa, bukan video editan, memang kenyataannya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak bisa kemudian disebut sebagai perusak. Orang yang menyebarkan video itu ya memang mereka melihat itu gitu. Kenyataannya memang seperti itu. Dan kalau kemudian mau marah, katanya, mau marah kenapa? Ya nggak salaman kan Anda. Nggak ada orang memfitnah si Pak Kapolda, nggak ada gitu. Orang hanya menyebarkan video yang memang kejadiannya persis seperti itu. Lagian apa susahnya sih minta maaf gitu ya? Kalau Pak Kapolda minta maaf, ini udah selesai. Nggak akan ada bahasan seperti ini lagi dan kemudian tidak akan menimbulkan keributan atau hujatan dari banyak orang yang semakin banyak dalam beberapa hari ke depan ini gitu. Apalagi sekarang ini kan orang yang menyebarkan video Pak Kapolda tidak menyalami Pak Andika Perkasa itu kan sudah menjadi satu video yang sulit untuk dihentikan. Sudah menyebar di mana-mana, faktanya memang seperti itu. Kenyataannya memang Kapolda dan PJ Gubernur yang tidak bersalaman dengan Pak Andika Perkasa dan orang setelahnya bersalaman, itu kan adalah sebuah fakta, kenyataan yang diakui oleh semua orang. Seharusnya di situasi seperti sekarang, ya meminta maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan kemudian menuduh pihak-pihak lain yang menyebarkan, yang merekam video tadi sebagai mental perusak atau orang-orang agresif yang ingin merusak kesatuan dan persatuan. Nggak ada gitu. Video itu bukan editan. Video itu bukan rekayasa. Kalau sudah diedit misalkan sebenarnya salaman terus kemudian dibuat tidak salaman, mungkin ya silahkan Pak Kapolda marah gitu. Mungkin itu adalah sebuah kesalahan yang memang pantas Pak Kapolda itu marah, geram dan menuduh pihak-pihak terkait sebagai orang-orang yang ingin merusak, yang agresif, yang mentalnya perusak, yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Itu wajar kalau editan. Tapi ini nggak editan gitu. Jadi ya sebenarnya kita sudah bisa memaklumi. Kita ingin memaklumi itu dari pernyataan Pak Andika. Kita coba ingin tidak mempermasalahkan ini lagi gitu ya. Karena ini adalah insiden yang biasa terjadi. Terjadi kesalahpahaman dari momen yang sepersekian detik itu bisa kita pahami. Toh kita juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Mungkin kita khilaf dan sebagainya. Tapi kalau ini kemudian tidak diakui, kemudian tidak mau minta maaf ya, ini ya berarti tidak mau menyelesaikan permasalahan. Kalau menuduh orang-orang lain itu sebagai mental perusak gitu, padahal di video yang beredar viral itu hanya soal dirinya yang dinarasikan salah gitu ya. Soal Kapolda Jateng dan PJ Gubernur yang tidak menyalahi Pak Andika Perkasa. Kan mestinya orang ketika dianggap bersalah oleh banyak orang dan memang faktanya seperti itu, harusnya ya kan langsung minta maaf saja. Itu akan menyelesaikan. Sekarang ini Pak Kapolda Jateng dan semua pihak yang kemudian mungkin terlibat dari pihak-pihak yang ingin membangun narasi positif terkait Polda Jateng atau coba memberikan counter opini di berbagai platform sosial media gitu karena ada arahannya, percayalah itu nggak akan ada gunanya gitu. Karena semua orang melihat itu adalah sebagai sebuah fakta, kenyataan di lapangan, bukan editan, dan memang seperti itulah yang terjadi. Jadi ya kalau mau marah kemudian menuduh orang mental perusak dan sebagainya, itu justru semakin tidak mendapatkan simpati dari banyak orang. Justru orang akan semakin muak dengan sikap yang seperti ini. Saya terus terang gitu ya, melihat
isu ini yang terjadi kepada Kapolda Jateng, terus terang kasihan gitu. Ya bagaimanapun Pak Kapolda ini seharusnya menjadi sosok yang bisa dihormati oleh banyak orang. Tapi kalau kemudian sikapnya seperti itu, menuduh orang lain mental perusak, kemudian menuduh orang lain ingin memecah belah dan sebagainya, padahal kenyataannya tidak sedemikian, tidak seperti itu kan menjadi satu masalah yang sangat-sangat berat sekali. Orang yang selama ini setelah mendapatkan pernyataan dari Pak Andika tidak perlu dipermasalahkan, yang mungkin sudah turun adem gitu ya, udahlah gitu ya. Tapi mendengar pernyataan dari Pak Kapolda ini semakin memanas rasanya gitu. Orang-orang yang selama ini menyebarkan video tadi itu mungkin akan lebih marah atau juga semakin gencar untuk mencitrakan Pak Kapolda ini negatif gitu. Kalau melihat dari pernyataan atau respon Pak Kapolda yang sangat-sangat agresif atau menuduh orang lain itu mental perusak dan sebagainya. Ya tapi terserah saja gitu ya, bagaimanapun kita hanya bisa menilai gitu ya, dan kita hanya bisa melihat kenyataan di lapangan memang sedemikian. Seandainya ini sudah disampaikan bahwa itu khilaf, tidak sengaja, minta maaf dan sebagainya, kita mungkin akan segera melupakan isu ini dan kita move on ke isu-isu yang lain. Tapi kalau jawabannya seperti ini, ya ini masalahnya emang udah berat kayaknya gitu ya. Dan justru menimbulkan tanda tanya, apakah jangan-jangan itu memang benar-benar ada masalah di dalamnya. Tapi ya sekali lagi, semoga Pak Andika Perkasa tetap kalem, tetap adem, tetap memberikan respon yang santai, senyum, dan santun gitu ya, untuk kemudian bisa membuat pilkada ini jauh lebih adem. Meskipun pihak yang lain itu menunjukkan sikap-sikap yang sebaliknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.